Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Kristen Teori. Kita baca satu ayat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah kesalahan besar di dalam diri orang Kristen atau di dalam diri orang-orang percaya bila kita menunjukkan diri agar tampak kelihatan rohani di hadapan manusia. Kita berusaha menunjukkan kesucian hidup dengan perkataan-perkataan yang tampaknya rohani dan tampaknya alkitabiah. Banyak orang-orang Kristen yang seperti itu. Tampak seperti rohani, kata-katanya juga rohani dan alkitabiah. Orang Kristen yang demikian tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Tidak ada untungnya. Karena apa? Karena orang Kristen yang seperti saya katakan tadi adalah orang Kristen yang berusaha berkenan di hadapan manusia, atau dengan istilah orang Kristen yang munafik atau orang Kristen yang teori saja. Ketika kita bersikap pura-pura baik dan pura-pura rohani di depan umum dengan maksud supaya kita dipuji, supaya kita disanjung, supaya kita mendapat perhatian, adalah hal yang salah, dan inilah yang dilakukan juga oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lihat, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka ini berbicara sopan, santun, berdoa di depan orang banyak, kelihatannya rohani. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi maksudnya supaya mereka disanjung oleh manusia. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya untuk dilihat oleh manusia. Mereka lupa bahwa apa yang terlihat dari luar bukanlah kriteria penilaian Tuhan. Kriteria penilaian Tuhan bukan yang terlihat dari luar, tetapi yang di dalam hati. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, aku tidak melihat yang
Dilihat oleh mata, tetapi aku melihat hati. Orang-orang Farisi demikian, hidup di dalam kemunafikan, teori. Mereka ahli Taurat, ahli, tetapi mereka tidak mempraktekkan Taurat yang mereka kuasai. Ini banyak dialami atau banyak terjadi di kalangan orang-orang percaya. Atau dengan istilah saya tadi di awal adalah Kristen teori. Prakteknya nggak ada, sama seperti orang Farisi. Orang Kristen yang demikian, firman Tuhan mengatakan itu adalah ragi. Ragi orang Farisi adalah kemunafikan. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua, kita jangan cenderung takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Jangan kita menginginkan pengakuan dari mulut manusia daripada perkenanan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang Kristen, bukan hanya teori, tetapi praktek dalam hidup ini. Jadi saya mau mengajak kita semua sekali lagi, kita jangan terjebak dalam kepura-puraan di dalam mengiring Tuhan, dalam kita menjadi orang percaya atau orang Kristen. Pura-pura. Berusaha tampak baik, tampak benar di hadapan manusia. Tetapi pada prakteknya, hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang bisa mengajar, tetapi kita tidak bisa melakukan. Justru kita harus membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Jadi kekristenan kita jangan hanya sebagai aktivitas agamawi, rutinitas, tidak, tetapi perbuatan. Orang-orang Farisi mereka hanya pintar mengajar, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab yang Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, adalah buah-buah pertobatan. Bukan hanya sebatas teori. Buah itu, pohon itu baik, dikatakan baik, ditentukan dari buahnya. Kalau buahnya baik, maka pohon itu dikatakan pohon yang baik. Mari pada kesempatan ini kita buang kemunafikan, kita buang hal-hal yang jahat, dengki, iri, kepura-puraan, teori, kita buang, tetapi kita mau menjadi orang Kristen yang melakukan firman Tuhan,
mempraktekkan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sia-sia kita mengiring Tuhan, sia-sia kita datang ke gereja, sia-sia kita berbakti kalau kita tidak mempraktekkannya. Kita tidak akan mendapat apa-apa. Mari pada kesempatan ini kita mempraktekkan firman Tuhan, bukan hanya teori. Maka janji berkat, perlindungan akan menjadi bagian kita di dalam kehidupan ini. Bahkan keselamatan yang kekal menjadi milik kita juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.